Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk materi ajar bab 5 topik A, bagaimana kita hidup dan bertumbuh, yaitu tentang sistem pernapasan pada manusia. Adapun tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat mengidentifikasi organ-organ yang menyusun sistem pernapasan pada manusia. Peserta didik dapat menjelaskan fungsi dari masing-masing organ pernapasan. Peserta didik dapat mendeskripsikan proses mekanisme pernapasan yang disebut dengan inspirasi dan ekspirasi pada manusia. Peserta didik dapat menganalisis beberapa contoh gangguan penyakit pada sistem pernapasan dan cara pencegahannya. Yang kelima, peserta didik dapat menyajikan simulasi atau model sederhana cara kerja paru-paru. Apakah kalian tahu apa yang disebut dengan bernapas? Bernapas adalah proses memasukkan oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Adapun sistem pernapasan pada manusia apa, anak-anak? Yang pertama, hidung, kedua faring, ketiga laring atau yang disebut dengan kotak suara, yang keempat trakea atau batang tenggorokan, kelima bronkus, keenam bronkiolus, ketujuh alveolus, dan yang terakhir adalah paru-paru. Oke, kita akan belajar tentang fungsi dari pernapasan, sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama, hidung. Hidung berfungsi sebagai organ pertama dan terluar sistem pernapasan. Udara akan masuk ke hidung, akan disaring lewat rambut-rambut halus yang ada di dalam hidung. Rambut-rambut halus itu berfungsi menyaring kotoran dari udara yang dihirup. Untuk yang kedua, faring. Faring berfungsi menyalurkan aliran udara dari hidung ke mulut untuk diteruskan ke trakea atau disebut dengan batang tenggorokan. Faring berbentuk tabung-tabung dan terdapat di belakang mulut dan rongga hidung. Coba itu diperhatikan, anak-anak, gambar dari faring itu ya, berbentuk tabung dan terdapat di belakang mulut dan rongga hidung. Fungsi sistem pernapasan yang ketiga yaitu laring yang disebut dengan kotak suara. Berfungsi melindungi saluran napas bagian bawah, yaitu trakea dan paru-paru dari masuknya makanan, cairan, dan benda asing. Ketika kamu menelan, epiglotis yang terletak di atas laring menutup saluran udara sehingga makanan dan atau cairan tidak masuk ke trakea. Yang keempat yaitu trakea. Trakea berfungsi sebagai jalur utama mengalirkan udara masuk dan keluar dari paru-paru, menghubungkan laring ke bronkus. Selain itu, trakea juga berperan dalam menyaring, melembabkan, dan menghangatkan udara yang masuk sebelum mencapai paru-paru serta melindunginya dari partikel asing dengan bantuan lendir dan silia atau rambut halus. Itu ya anak-anak ya. Jadi trakea itu disebut juga dengan batang tenggorokan. Yang keempat, bronkus. Fungsinya menyalurkan udara dari trakea atau batang tenggorokan ke paru-paru serta menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara sebelum mencapai alveolus atau kantong udara untuk pertukaran gas. Yang keenam, bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang-cabang kecil dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus dan mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat bernapas. Yang ketujuh yaitu alveolus. Coba diperhatikan itu alveolus ya, anak-anak ya. Setelah bronkiolus ada alveolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas oksigen atau O2 dan gas karbon dioksida atau CO2. Yang kesembilan yaitu paru-paru.
Paru-paru merupakan organ utama dalam sistem pernapasan. Adapun yang terakhir, diafragma. Diafragma merupakan otot utama pernapasan yang memisahkan rongga dada dan rongga perut. Oke anak-anak, kita akan mempelajari mekanisme pernapasan atau cara pernapasan. Yang pertama ada tahap inspirasi atau penghirupan. Tadi kalian sudah melakukan proses inspirasi, yaitu menghirup udara. Ketika menghirup udara, maka rongga dada yang mengembang atau terangkat dan membesar. Untuk tahap pernapasan yang kedua yaitu ekspirasi atau menghembuskan. Nah, ketika menghembuskan udara, maka perut yang agak kempis atau dada yang turun setelah ditarik menunjukkan udara keluar. Jadi, kalau kita menghirup udara, maka rongga dada kita atau paru-paru kita akan mengembang atau membesar karena kita akan memasukkan udara. Terus ketika menghembuskan udara, maka rongga dada akan mengempis, gitu ya anak-anak ya. Oke, sekarang kita akan belajar tentang cara menjaga kesehatan sistem pernapasan. Yang pertama, menghindari polutan atau polusi dan zat berbahaya seperti menghindari polusi udara, asap rokok, asap pabrik, itu ya. Yang kedua, menjaga kebersihan dan kelembapan. Contohnya cuci tangan secara teratur, minum air yang cukup. Yang ketiga, memperkuat daya tahan tubuh, misalkan olahraga teratur dan menjaga pola makan yang sehat. Yang keempat, latihan pernapasan. Yang kelima, periksa kesehatan secara rutin. Oke anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran hari ini, yang pertama, menjaga lebih baik daripada mengobati. Artinya apa? Kita harus menjaga dan merawat organ pernapasan dengan pola hidup sehat. Sebelum datangnya sakit, sebaiknya menjaga organ pernapasan kita. Kesimpulannya kedua yaitu udara bersih baru optimis. Artinya apa? Menjaga kualitas udara atau kebersihan lingkungan secara langsung akan berdampak positif pada kesehatan paru-paru kita, yang kemudian akan mempengaruhi semangat dan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Oke anak-anak, demikian materi yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.